Syaratnya cuma itu, walinya ngizinkan, setuju, yo monggo sampean nikah anak saya, walinya setuju. Kemudian perempuannya ada, ya. Nah, kalau syarat yang biasa kita tahu 5, gitu. Laki-laki, perempuan harus ada, nggak boleh rapi tapi kalau calon itu nggak boleh. Ya, nggak boleh, harus ada calonnya. Calon laki-laki ada, calon perempuan ada, walinya perempuan ada. Syahidaini 2 saksi, ya, 2 saksi, ya, dan ada ijab qabul, harus ada itu 5. Syarat nikah itu cuma 5, ya, syaratnya nikah itu cuma 5. Kalau 5 itu ada, beres sudah. Harus ada yang laki-laki, harus ada yang perempuan. Nggak bisa nikahkan sekarang. Anaknya mana? Oh, masih di dalam perut. Nggak boleh. Harus ada perempuannya, harus ada laki-lakinya. Nah, kalau kecil, nggak apa-apa. Maksudnya contohnya gimana? Supaya nggak batal. Misalnya begini, ya. Seperti saya pernah cerita dulu. Ponakan saya mau tinggal di rumah sini. Nah, kalau sama istri saya kan bukan mahram. Ayo apa caranya? Ya anak saya yang perempuan waktu itu umur 1 tahun, tak nikahkan sama anak saya. Kan misanan, boleh kan nikah? Ini kan mahar 10.000 tak kayak ini mahar. Dibayar sah. Maka sama istri saya hitungannya mantu. Begitu, jadi tidak harus kudungan terus, repot. Hitungannya tadi mantu. Begitu kira-kira dapat 3 bulan, saya ingat, loh, cara pegatan saya, enggak salah lali. Akhirnya sudah gitu, jadi enggak batal, paham? Iya, umur 1 tahun, enggak apa-apa, kan sudah ada. Tapi kalau belum ada, enggak boleh. Anakku ini di Lebokno SGM, apa? USG. Itu kelihatannya perempuan, model iki wedok iki. Kate 4 dimensi, 5 dimensi kelihatan wajahnya, wayu. Rambutnya panjang, itu modelnya wedok ya. Tapi belum lahir, tidak boleh, harus sudah lahir. Laki perempuan ada, walinya harus ada. Nah, wali ini harus jelas, tidak boleh wali yang tidak jelas. Wali tidak jelas itu gimana? Anak bapak angkat, bukan ayahnya, bapak angkatnya. Ustaz anggap anak dewi, tidak bisa dianggap, harus bapaknya asli. Tapi bapaknya itu sudah masih bisa dihubungi, bisa tidak dihubungi, harus didatangi agak jauh, tapi kira-kira bisa didatangi begitu. Sekarang hari Seninnya, Jumat ini saya insya Allah nikahkan salah satu jamaah sini. Jumat ini besok. Kira-kira 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, walinya itu kakaknya, ayahnya meninggal. Wali kakaknya si perempuan calonnya itu masuk penjara. Ayo apa? Ya datang ke penjara, ke Polresta, ke Pakjen, datang, nunggu, diizinkan, dikeluarkan. Dia mewakilkan, saya wakilkan kepada jenengan untuk nikahkan adik saya. Setelah itu masuk, cari aman. Ya, wali itu gak main-main. Nah, orang juga nggak boleh itu. Habis mengislamkan orang terus dinikahkan itu nggak boleh. Banyak begitu. Ini pacaran sama ini, ya loh. Muslim pacaran sama non muslim. Terus ketika si pacarnya ini masuk Islam, sama orang yang masukkan Islam ini langsung mau dinikahkan. Dari mana ini kok bisa mau dinikahkan? Dari mana? Dia bukan muhakam. Ada KUA masih. Oh, saya sudah sering gitu. Seringnya bahaya tuh. Kalau tidak tepat, itu hitungannya jadi zina. Jadi orang ngakad nikah itu tidak main-main. Kalau tidak benar, dia tanggung jawab yang ngakad nikah itu. Ya harus hati-hati betul. Makanya saya kalau nih pas kebetulan nikahkan orang, saya tidak berani bilang sah, tidak berani. Saya tanya sebelah-sebelah, sampun sah?
Mereka semua saksinya sah. Sini jopo kamelo bagian ngejero piring sah. Mau gak kerungu sasai. Kanan kiri itu yang saya tanya kiainya, ustadznya. Mereka tanggung jawab. Tadi ini aku ruwet bareng gitu. Tapi ya enggak. Makanya saya minta ditulis dulu. Sopo jenenge. Makanya ada buku nikahnya itu. Saya baca dulu. Karena namanya itu kan kadang-kadang repot. Anna Felicia Mangku Botolimo. Towo. Namanya itu segini. Gak cukup buku nikah itu. Bapak repot namanya. Ya. Terus maharnya itu yang 239.425. Ada apa sampean repot-repot. Aku sih nyebut kalau setengah mati kok. Kalau pas kebetulan nikahnya di depan acaranya habaib, nahunya keliru dikit-dikit tak ada masalah. Kalau di depan kiai keliru amblas antum. Diulang. Binti sama binta bisa harus diulang. Waduh terus kono Yai Saroni kita. Iya, binta aja bisa jadi panjang. Oh ini kadang-kadang begitu. Seperangkat alat sholat, emas sekian gram, perak sekian gram. Nah, sampai enggak kepingin ngei 1.000 ya mas. Ya. Mari. Nah, itu harus ada. Semuanya kena. Ya, tapi sebetulnya nikah itu simpel. Nikah mahal itu tidak jaminan sukses, nikah sederhana tidak jaminan repot. Rasulullah dulu nikahnya sederhana. Ya. Tapi semua sudah diatur oleh Gusti Allah, gitu. Ada yang enggak nikah akor romantis, gak nikah sampai tua dan nikah sakinah mawaddah warahmah. Oh no. Iya ada yang gitu. Ya, cuman hitungannya beda. Ya, kan sebetulnya nikah itu kan sama zina kan beda-beda tipis. Ya tuh, orang hubungan laki-laki perempuan antara zina dengan nikah itu kan enggak ada bedanya. Sama. Gitu caranya itu, Pak. Caranya kan sama. Nikah begitu, zina juga begitu, sama. Bedanya cuman yang satu pakai akad, yang satu pakai ikat. Yang satu diakad, yang satu diikat. Lah yang akad itu jadi pahala. Lah yang tidak pakai akad jadi dosa. Nah, Rasulullah pernah bilang. Gara-gara sahabat tanya, ya Rasulullah, orang-orang kaya ini sudah ngambil semuanya. Pahala diambil, sholat iya, puasa iya, sedekah kita tidak bisa. Maka katanya sahabat Rasulullah, loh, kan kalian bisa. Subhanallah, itu sedekah. Membaca alhamdulillah, itu sedekah. Baca Allahu Akbar, itu sedekah. Wa fi budni ahadikum sedekah. Dan di dalam hubungan suami istri kalian itu sedekah. Loh, sahabat tanya, kok bisa ya Rasulullah? Orang menyalurkan hawa nafsunya kok dapat pahala? Rasulullah tanyanya istimewa. Kalau itu ditaruh di yang dilarang oleh Allah, dosa atau tidak? Wih, nemen ya Rasulullah. Kalau nafsunya disalurkan ke yang haram, zina, dosa enggak? Kata Rasul. Dijawab sahabat, oh dosa besar ya Rasulullah. Sama. Kalau ditaruh ke yang halal, pahala. Begitu. Jelas ya? Ya begitu ya. Nah, maka ada beberapa adabnya untuk nikah itu. Ya, ada beberapa adab. Di antaranya tidak boleh nyeleding. Ya. Nuhiya anil khidbah anal khidbah. Sudah didatangi, sudah diminta. Tapi yang datang ini ustadz, alumni pondok, 12 tahun di pondok. Kopiani ireng rotok mangkat. Ya, walim sepeda pancal. Ya karena bawa sepeda motor. Sepeda motornya itu seperti fogging, Pak. Beluk ya akeh. Datang ke rumah Moroto diminta anaknya. Dikasih ya insyaallah Ustaz. Saya enggak mikirin masalah rezeki sampai. Nanti sampai kerja sama saya, ya. Besoknya datang anak pejabat nggowo motor yang boys. Waduh ini bisa direfund atau tidak ini ya? Bisa di cancel atau enggak ini? Ditelepon, Mas kemarin tuh saya istikharah kok kurang bagus. Padahal kalian bayangi bapak ini. Gak istikharah wala sholat hajat sembayangi. Saya kemarin istikharah tuh mimpi, loh masa saya mimpi baik jari ini sing ustadz kan? Iya saya mimpi kurang baik. Mimpi apa teman? Saya seperti dikejar buaya gitu.
Betul lah ini Pak? Iya. Sudah. Akhirnya ditolak sing Ustadz Imam. Diterima yang kaya tadi. Lah, tidak boleh itu. Jual beli atas jual beli tidak boleh. Khidbah atas khidbah tidak boleh. Sudah ditawar. Sudah ditawar. Kitab ini misalnya ditawar. Kacamata ya, ditawar. Berapa ini Pak? Oh, kacamata ini karena dulu dicetak tahun 1897. Ya, ini maka harganya 1 juta. Sebelahnya bilang, ya sudah, saya mau kata 1 juta. Ya, sebelahnya bilang, saya mau 2 juta itu. Nah, itu haram dong, tidak boleh begitu. Begitu pula dengan khidbah, sudah dilamar orang. Datang sliding, haram, tidak boleh. Adabnya juga khutbah sebelum akad. Khutbah nikah. Nah, itu sebaiknya dibaca. Ya jangan di-skip. Dan beberapa hal lagi, di antaranya apa? Maharnya itu yang makluman khafifan. Makluman khafifan. Diketahui orang banyak, gampang, simple, tidak banyak, tidak besar. 100.000 semua orang tahu kan? Ya, nah kalau misalnya ini contohnya, cek. Nah, kalau tidak banyak orang tahu, cek. Apalagi ceknya kosong. Satu lembar cek, loh, itu kan orang tidak banyak paham. Ya toh? Atau sesuatu yang tidak umum. Misalnya tentang kalau sekarang itu yang logam-logam yang zaman now itu ya, kata sebut apa. Nah, itu disebutkan ini, orang tidak banyak tahu. Jangan kemelinti sudah. Biasa aja. Uang yang orang paham dan tidak terlalu banyak. Makanya dulu saya sering cerita, waktu saya mau nikah itu, mau saya kasih maharnya 1 juta. Katanya mertua saya, jangan, 100.000 aja. Loh, kenapa? Karena kamu itu, waktu itu kan saya sudah gantikan ayah saya 1 tahun kurang lebih. Katanya mertua saya, kamu itu dilihat orang banyak. Lah orang-orang itu kalau melihat kamu 1 juta, pikir jamaah sing hadir pengajianmu, oh nek rabi ku 1 juta. Kamu itu buat standar yang rendah, kasih 100.000. Tadi jamaahmu yang lihat, oh 100.000 gak apa-apa. Begitu, oh, ya wis tambah-tambahan Pak. Begitu ceritanya. Boleh juga lihat ke calon istri sebelum nikah. Tapi yang terbaik itu tidak langsung begini, itu lebih baik. Gimana caranya yang terbaik? Fotonya ketika masih agak kecil, boleh. Fotonya ketika umur 11-12. Ya kan, mosok berubah Pak. Mosok berubahnya itu jauh banget kan, enggak. Kalau dari kecil wis gak bois, ya sudah potongannya begitu, kurang lebihnya kan bisa dikira-kira. Isi cilik kayak gini. Ini gede ini seperti kurang lebih. Kalau kecilnya cantik, gede ini welek, enggak mungkin. Kira-kira umur 11-12 itu kan sudah kelihatan model itu loh Pak. Modelnya itu bagus maksudnya. Atau dengan cara begini, si anak itu ngomong, seleraku itu yang kurang lebih begini-begini. Karena cantik itu tidak ada ukuran standar nasional, itu tidak ada. Cantik itu gimana? Tidak ada. Ya, oh yang hidungnya mancung, ada orang PSI ayu, no? Oh yang bibirnya tipis, yang bibirnya kandel ayu ya ada. Ada sing wis kandel gak ayu ono. Ada. Sudah serius banyak begitu tuh. Wis gak ayu, ya, cantik tidak, putih tidak, buka aurat. Aduh, dosane nanggung. Jadi itu bisa dibayangkan, orang kalau sudah perempuan buka auratnya dan dia tidak diberi keistimewaan sama Allah, itu dosanya lebih besar daripada yang cantik itu. Kenapa? Karena dia tidak cantik aja mau buka. Bisa Anda bayangkan kalau dia cantik. Waduh, 11 bisa sama sekali. Jadi dia buka aurat bukan untuk menunjukkan, hanya karena senang saja. Itu lebih berat itu. Kalau perempuan yang masih diberi kecantikan, terus dia buka aurat, dosa besar. Tapi kan karena dia mau menyombongkan sesuatu. Kalau cantik tidak,
Bodinya itu seperti gitar gambus. Bukan gitar Spanyol, gitar gambus bunter ini. Putune wis papat. Bajunya ketat. Orang yang lihat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wong ketok itu sumpah. Tapi tetap dibuka auratnya. Tetap pakai ketat. Itu dosanya double itu. Karena orang itu hitungannya seperti orang miskin yang sombong. Seperti orang miskin tapi sombong. Jadi dia tidak punya pun sombong. Bayangno nek dhek duwe. Bodinya tidak bois saja. Katakanlah seperti sempol. Dia tidak punya bodi bagus saja dia nyombongkan, ditunjukkan. Apalagi kalau bodinya bisa Anda bayangkan kira-kira bejatnya seperti apa. Ya, lah kan bisa ditunjuk. Cantik itu tidak ada bayangannya. Ada orang yang melihat orang kulit hitam itu cantik bagi mereka. Ada. Ini cantik ini. Miss Universe itu kan ada yang hitam. Kalau Miss Call itu biasanya tidak cantik. Paham ya? Kan cantik itu tidak ada bayangannya. Siapa yang bisa mengatakan hidung mancung, bibir tipis, kulit putih, mata biru, rambut pirang, pasti cantik? Enggak juga. Ada yang londo, kayu itu ada. Ada yang kulitnya sawo matang. Ya toh, hidung pesek. Tinggi biasa, tapi kudu ketok ae gitu. Ya. Ada yang selalu pakai putih, orangnya rambutnya panjang. Ya toh. Biasanya ada di atas pohon, bajunya putih terus. Lah orang kalau mau lihat seseorang itu boleh, tapi yang terbaik gimana? Ngomong ke ibunya, ngomong ke kakaknya. Tolong kamu lihatkan. Kakaknya yang lihat. Itu yang terbaik maksud saya. Itu lebih baik. Kakaknya yang lihat. Dek, insya Allah kalau buat kamu ini cocok. Itu lebih baik. Walaupun kalau lihat begini boleh. Asal kelihatan wajahnya saja. Jangan rambut. Hah? Mato balagum betul. Supaya kelihatan. Ya. Tapi coba buka aurat rambut. Coba dilihat dibuka rambutnya. Wah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kelihatan wajahnya masih boleh, tapi yang terbaik tidak dilihat. Itu lebih baik. Iya, supaya tidak terjadi seperti di prank, ya seperti di. Tapi kakek saya itu pamannya Habib Ali ini, kakek saya itu pernah begitu dan dia tetap mau. Jadi ternyata yang yang dinikahkan, insya Allah saya pun bagus, sudah luar biasa, insya Allah baik. Tidak dilihat sudah biasa. Ya wis, saking percaya nih. Dinikah ternyata ada cacatnya di wajahnya. Saking gak kepingin nyakiti hatinya, ya tidak apa-apa. Hidup sampai wafatnya sama istri. Ya betul Ali ya. Ya apa Pak? Kalau saya, janjinya dulu nak begini janjinya dulu. Ada. Begitu dilihat loh, kok ternyata. Lah itu yang berat itu yang janji ini itu tadi kok bisa begitu itu. Ya ada yang sabar begitu. Tapi itu ya memang tondone mungkin dia jadi wali. Kemudian di antara adabnya menikah itu apa? Untuk menghadirkan orang-orang soleh juga, ngundang orang baik-baik. Ustadz, kiai, habib diundang, ya diundang. Terus jangan macam-macam acaranya, jangan macam-macam. Dulu saya pernah diundang guru di Lawang sini. Masya Allah acaranya itu saya masukin. Saya tuh bukan sok alim kayak Wali Songo gitu, enggak. Joget TikTok sak gedong. Saya mau ikut tapi lah sarungan gak tepat. Sak gedong joget. Ya Allah, ini nikah cap opo perasaku ya. Di Lawang sih ini, di APP. Di APP Lawang. Guru loh, Mbak. Guru ini. Wah. Lah itu jangan. Ya toh. Lebih baik yang tidak melakukan satu hal yang tidak disenangi oleh Gusti Allah. Allah tidak senang. Ya Nabi Muhammad tidak senang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga diberi pernikahan yang baik. Ya, ini bahas nikah ini bakal lama ini. Ini bakal tahu ini. Ini sudah berapa? Sudah mungkin 2 bulan ini sudah. Ya ini bakal panjang.